Hei, sudah waktunya kembali. Tarik napasmu dalam-dalam. Di sini, di tempat di mana hening bukan berarti kosong, tapi penuh bisikan yang siap menghantuimu. Gua Andy, dan inilah cerita dalam hening. Ini dia, jam 00. Pintu sudah terkunci, gerbang sudah digembok, hanya tinggal aku, 14 lantai beton, dan mereka. Orang-orang pulang pukul 5 sore, berisik, tertawa, bawa tas kerja, bawa laptop. Mereka berpikir kantor ini cuma tempat mencari uang. Mereka nggak pernah tinggal di sini saat semua lampu mati. Aku sudah 12 tahun jadi satpam malam di sini. Dulu di bangunan lama, hantunya jelas. Suara rantai di tangga, bayangan putih di lorong. Tapi gedung baru ini modern, dingin, dan pintar. Hantunya pun ikut upgrade. Mereka nggak pakai rantai, mereka nggak pakai keheningan. Ronde pertama selesai, basement aman, lantai 1, 2, 3, oke. Semua sensor bergerak diam. Tangga darurat itu tempat favorit mereka. Aku selalu mengunci pintu bawahnya. Tapi entah kenapa, setiap kali aku patroli ke lantai 10, ada bau asap rokok yang dingin di sana. Padahal peraturan di sini sangat ketat. No smoking. Siapa yang merokok? Nggak ada orang. Hanya aku dan hening. Ini cuma halusinasi. Jaka, kamu kurang tidur. Gedung ini cuma gedung. Baja dan semen. Nggak ada apa-apanya. Mata Jaka fokus pada layar CCTV. Koridor di lantai 8. Lantai itu adalah ruangan server dan ruangan arsip penting. Wajahnya mulai menegang. Lampu di lantai 8 itu menyala. Seharusnya lampu utama mati total di semua lantai. Di atas lantai dasar. Kecuali lampu darurat. Aku ingat. Aku yang mematikannya tadi jam 11 malam. Aku coba memutar rekaman beberapa menit ke belakang dengan cepat. Terlihat tidak ada yang naik, tidak ada mobil masuk, tidak ada key card yang digunakan. Aku cek lagi historinya. Aku membuka komputer dan nihil, kosong. Lalu kenapa? Kenapa lampu ruangan meeting di ujung kantor itu menyala? Hanya lampu itu seperti sebuah lampu sorot tunggal di panggung yang gelap. Aku mencoba mengambil walkie-talkie, tapi aku ragu. Mau lapor apa? Pak, lampu di lantai 8 menyala sendiri. Mereka akan bilang aku salah pencet master switch. Baiklah, prosedurnya aku harus naik. Jaka berdiri perlahan-lahan. Ia mengambil senter besar.
Saat ia menggerakkan kursi, terdengar suara gesekan kursi yang keras. Jaka berbisik cepat dan melihat sekitar. Diam, jangan buat suara. Kemudian ia duduk kembali, tangannya gemetar. Ia menunjuk layar CCTV lantai 8. Di tempat setelah kursi itu berbunyi, lampu di ruangan meeting itu berkedip 2 kali. Bukan kedipan karena listrik mati, itu seperti respon. Jaka mundur sedikit dari monitor. Mereka tahu aku di sini. Mereka nggak mau aku naik. Mereka maunya aku menonton. Semalam aku patroli di lantai 8 juga. Aku lihat pantulan di kaca jendela koridor. Bukan pantulan diriku. Itu bayangan seorang wanita berdiri tegak menghadap ke luar gedung. Tapi tangannya bergerak ke belakang, ke arahku, seperti mengisyaratkan, jangan lihat ke sana, lihat aku. Aku lari. Aku gak mau lihat wajahnya. Sampai sekarang, aku cuma ingat satu hal. Bajunya bukan baju kantor. Itu gaun panjang dan hitam. Seperti baju pengantin yang sudah lama membusuk. Jaka kembali fokus pada kunci-kunci di mejanya. Ada sebuah gantungan kunci besar berisi kunci utama gedung. Ini kunci-kunci semua pintu penting, ruangan server, ruangan direktur, gudang, semuanya di sini. Sembari Jaka menghitung kunci tersebut. 1, 2, 3, 10. Oke, lengkap kunci-kuncinya. Ia memegang gantungan kunci itu erat-erat. Tapi tadi, saat aku menengok ke bawah meja, aku melihat ada kunci lain yang jatuh. Kunci kecil, kuningan tua. Aku nggak pernah lihat kunci ini. Jaka mengangkat kunci itu, menunjukkan ke arah kamera. Jika ini direkam. Kunci apa ini? Kunci loker? Kunci lemari? Aku bawa ini keliling. Aku coba di setiap lubang kunci di lantai 1. Nggak ada yang pas. Lalu saat aku tiba di lift menuju basement, aku merasakan tarikan yang kuat di tangan yang memegang kunci ini. Seolah-olah kuncinya ingin melompat dari tanganku. Jaka meletakkan kunci itu di meja, jauh darinya. Itu kunci dari masa lalu. Gedung ini dibangun di atas sesuatu. Aku nggak mau tahu itu apa. Tiba-tiba, dari salah satu monitor yang menayangkan rekaman lorong parkiran bawah tanah, terdengar bunyi klik yang keras. Suara itu berulang. Klak, 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 klak. Wajah Jaka pucat. Ia kembali membungkuk ke monitor. Itu suara gembok yang dicoba dibuka paksa. Aku harus ke basement. Jaka berdiri lagi, tapi ia berhenti. Tangannya menyentuh dadanya. Tadi aku nggak akan ke sana. Itu jebakan. Aku tahu persis itu jebakan. Kemudian Jaka mengambil walkie-talkie dan mencoba menyalakan suaranya. Halo, halo, posko pusat, apakah dengar suara saya? Hanya suara kresek-kresek statis yang keluar. Tidak. Setiap kali ada kejadian walkie-talkie ini pasti mati. Bukan kebetulan.
Jaka kembali duduk, pasrah. Ia memejamkan mata, memegang pelipisnya. Ia membuka matanya lagi. Tolong, jangan lewat dari sana. Jaka menatap ke arah jendela pos keamanan. Jendela itu menghadap langsung ke taman depan gedung. Tadi hujan, sekarang sudah reda, tapi kacanya berkabut. Kemudian Jaka berusaha melihat melalui kabut itu. Wajahnya berubah menjadi horor. Aku bisa melihat sesuatu di sisi luar kaca. Itu jari, bukan jari manusia. Jari yang panjang, kurus, dan bengkok. Dia bergerak pelan, menggambar sesuatu di kabut jendela. Pada saat itu Jaka mencondongkan tubuhnya ke depan untuk melihat. Itu namaku, Jaka. Jaka sontak terlempar ke belakang. Kursi terjungkal. Ia merangkak menjauh dari jendela. Dia tahu namaku. Dia tahu aku di sini. Si Jaka merangkak kembali ke kursinya, menatap liar ke CCTV yang kini tampak seperti mata-mata yang mengawasi dari segala arah. Aku hanya butuh uang untuk biaya sekolah anakku. Itu saja. Kenapa harus aku? Tiba-tiba layar utama CCTV yang menayangkan pintu masuk utama gedung mati total. Gelap. Dan hanya layarnya hitam. Pintu utama sekarang sudah dibuka. Suara pintu berderit sangat pelan, terdengar dari kejauhan, menembus kesunyian. Jaka berhenti, digantikan suara teriakan napas pendek yang panik dan tercekik. Ia hanya bisa menatap kunci kecil kuningan di meja. Suara itu berderit terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Cerita telah usai, namun ingatlah, saat kamu matikan lampu, mereka akan mulai bergerak. Jika kamu suka dengan apa yang kamu dengar, bantu kanal ini tetap hidup, tinggalkan jejak di kolom komentar, dan pastikan kamu sudah berlangganan agar tidak tertinggal bisikan berikutnya. Saya Andy, pamit, sampai ketemu lagi dalam cerita dalam hening.